Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Abbas Mansur dalam video pembelajaran e-learning mata kuliah Total Quality Management atau TQM untuk chapter 5, yaitu kepemimpinan versus manajemen dalam mutu. Kita masuk chapter kelima, yaitu kepemimpinan dengan materi pendahuluan, definisi kepemimpinan, kemudian kepemimpinan versus manajemen, dan yang terakhir penutup. Kalau kita bicara mengenai kepemimpinan, maka itu tidak lepas dari Anda sendiri sebagai mahasiswa yang akan menjadi sarjana. Insya Allah akan menjadi sarjana tidak lama lagi kalau Anda serius dan sungguh-sungguh. Nah, jika Anda sudah sarjana, maka itu tidak lepas dari keberhasilan kepemimpinan. Jadi Anda adalah bagian daripada kepemimpinan. Siapapun yang memberi arti kepemimpinan, semua sudah terakumulasi dalam proses kesarjanaan Anda. Kualitas kesarjanaan Anda menunjukkan kemampuan kepemimpinan. Jadi kalau Anda berkualitas, itu berarti pimpinan berkualitas. Kalau kesarjanaan Anda yang menggambarkan akademiknya, sikapnya, sifatnya, perilakunya, moralnya, Anda membanggakan dan dibanggakan, atau sebaliknya diragukan, itu adalah gambaran daripada suatu kepemimpinan. Apakah itu kepemimpinannya efektif atau tidak efektif? Nah, di kampus itu kan ada pimpinan, ada dosen, ada mahasiswa, ada karyawan, punya visi, punya misi, punya corporate culture dan lain-lain, tetapi tidak ada kerjasama untuk mencapai visi secara berkesinambungan, maka boleh jadi dosen, karyawan, dan mahasiswa itu hanya ngumpul-ngumpul atau rekreasi atau jalan-jalan. Jadi tidak ada kerjasama, itu tidak menggambarkan suatu kepemimpinan. Tidak ada pengikut, berarti seorang pemimpin itu hanya jalan-jalan. Nah, Anda hebat bukan karena dosen pembimbing Anda hebat, tetapi Anda hebat karena A to Z. A to Z, atau artinya mulai dari OB yang paling di bawah sampai yang paling tinggi ada rektor, kemudian di tengah-tengahnya ada karyawan, ada dosen, itu bekerja sama secara berkesinambungan, secara konsisten, sehingga Anda bisa selesai. Nah, dosen pembimbing Anda itu adalah kesan terakhir di kepala selama berada di kampus. Definisi kepemimpinan, dan definisi ini hampir sama semua di mana-mana. Cuman ada penekanan tertentu. Misalnya Maxwell, kepemimpinan itu memberi nilai pada kehidupan orang. Artinya seorang pemimpin itu harus meningkatkan martabat derajat orang-orang yang dipimpin. Karena orang-orang yang dipimpin itu harus diarahkan kepada tujuan yang divisikannya. Bagaimana mungkin orang bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama bersama pimpinan kalau kebutuhan jangka pendek saja tidak dipenuhi? Oleh karena itu, kepemimpinan itu harus mengangkat derajat dan martabat karyawan, sebagaimana karyawan diarahkan pada tujuan yang divisikannya. Lalu Maxwell berkata bahwa jika merubah pimpinan berarti merubah organisasi. Itu menunjukkan bahwa begitu pentingnya
pimpinan. Seorang pemimpin harus menunjukkan perilaku. Jadi seorang pemimpin itu adalah seorang teladan. Karena dia seorang teladan, maka tidak perlu terlalu melakukan suatu pekerjaan yang teknis. Cukup garis-garis besarnya, bahkan cukup dengan filosofinya orang akan terpengaruh. Bagaimana misalnya perilaku seorang nabi sampai sekarang kita masih mengikuti. Kenapa? Karena keteladanannya. Dia bukan seorang manajer, dia seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin umat. Jack Welch, seorang legendari dari perusahaan General Electric, dia mengatakan untuk melaksanakan bisnis yang besar dan bisa sukses diperlukan suatu tim yang handal, yang bisa bekerja sama, lagi-lagi kerjasama, saling percaya dan saling menghargai. Dia menekankan tanpa ketiga kualitas itu akan sulit bagi sebuah perusahaan untuk memuaskan konsumennya. Bisa kita maknai kerjasama itu sebagai berikut, bahwa setiap individu itu masing-masing membawa suatu kemampuan, misalnya pengetahuan, keterampilan, pengalaman, keterampilan khusus. Katakanlah si A, ditambah lagi datang si B, tambah datang si C, si D, si E, sama dengan gabungan daripada semua itu, akumulasi daripada perpaduan saling melengkapi, akan menjadi energi yang luar biasa untuk memecahkan masalah dan menciptakan perubahan-perubahan yang bermuara pada kepuasan konsumen. Nah, semua ini bisa terjadi jika A, B, C, dan E saling berbagi dan bekerja sama untuk mensinkronisasikan berbagai kelebihan masing-masing. Kontribusi individu dalam tim. Jadi ada kontribusi individu dalam tim. Satu, kompetensi. Kedua, kemampuan. Ada kesungguhan. Ada kerjasama. Kerjasama ini gampang diucapkan, tetapi ini yang paling sulit dilakukan, kerjasama, karena dalam kerjasama itu harus banyak mengalahkan dan banyak mengorbankan apakah perasaan atau pikiran. Ada kolaborasi, komunikasi, kepercayaan, dan motivasi. Selengkapnya nanti bisa dibaca dengan jelas. Cara efektif dalam membangun sebuah tim antara lain membangun hubungan antar manusia. Jadi hubungan antar manusia itu harus dibangun, dan itu merupakan sebuah fondasi untuk sebuah tim kerja yang sukses. Kemudian hubungan yang baik tersebut akan berkembang ke arah kepercayaan. Kalau sudah saling percaya, maka semua kesulitan itu bisa diatasi. Kemudian para pemimpin yang memiliki rasa percaya udah pasti menumbuhkan keterbukaan, keterlibatan, kepuasan pribadi, serta komitmen yang tinggi terhadap pelayanan konsumennya. Ada dampak dalam pengambilan keputusan, atau menurut Maxwell, dalam pengambilan keputusan ada beberapa risiko yang akan muncul. Mulai yang paling buruk, misalnya seorang pemimpin melakukan suatu tindakan yang keliru di saat keliru, melakukan tindakan keliru di saat dia keliru atau dalam posisi keliru, maka keputusan tersebut adalah merupakan bencana. B, tindakannya benar pada saat melakukan suatu tindakan, di saat tindakan benar di saat yang keliru, ya akan ditantang. Tindakan benar di saat yang keliru hanya akan ditentang. C,
tindakan keliru di saat yang keliru ya tetap aja keliru. Tindakan keliru di saat keliru ya keliru. Jadi kelirunya pangkat 2. Dan yang berikutnya adalah tindakan yang tepat di waktu yang tepat itu akan mendatangkan kesuksesan. Jadi hati-hati dalam mengambil sebuah tindakan atau keputusan menurut Maxwell. Lalu berikutnya kepemimpinan versus manajemen. Nah, kepemimpinan itu tidak harus ditemukan dalam organisasi formal, tetapi kepemimpinan bisa ditemukan di pinggir jalan. Misalnya menonton orang demo, bahkan menonton sepak bola, menonton orang tawuran, itu bisa muncul kepemimpinan di situ. Misalnya memimpin tawuran, siapa pemimpinnya? Orang tidak akan menanyakan siapa manajernya, tapi yang ditanyakan siapa pemimpinnya. Oleh karena itu tidak harus muncul dalam organisasi formal. Sementara manajer ditemukan dalam organisasi formal. Nah, seringkali orang mengatakan bahwa pimpinan saya itu tidak memiliki kepemimpinan. Dia pimpinan tapi tidak memiliki kepemimpinan, tetapi mempunyai kemampuan manajerial yang bagus. Atau sebaliknya, yang bagus adalah seorang atasan mempunyai kemampuan memimpin, kepemimpinan, sekaligus mempunyai kemampuan manajerial yang bagus. Jadi ada keseimbangan, tapi hal tersebut biasanya jarang dan setiap individu pasti ada yang menonjol, apakah kepemimpinannya, apa leadershipnya. Misalnya kalau kita lihat dari misalnya presiden kita, Anda bisa membayangkan Soekarno, Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, Bapak Abdurrahman, Ibu Megawati, sampai sekarang Pak Jokowi. Mana di antar pimpinan itu yang menonjol leadershipnya dan mana yang menonjol kemampuan manajerialnya? Berikutnya, Jones dan Joss dalam memberikan definisi mengatakan bahwa kepemimpinan sebagai proses di mana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain. Pengaruh. Jadi ada pengaruh, inti kepemimpinan itu adalah pengaruh terhadap orang lain dan dapat mengilhami, memberi semangat, motivasi dan mengarahkan kegiatan mereka guna membantu tercapainya tujuan. Sedangkan manajemen menurut Griffin, serangkaian kegiatan termasuk perencanaan, pembuatan keputusan dan pengorganisasian pimpinan dan pengendalian diarahkan pada sumber daya organisasi dan tenaga kerja dengan pusat informasi dan bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Saya lihat pengertian ini lebih mengarah kepada pengertian manajemen, tapi ya itu menurut Griffin, kita tidak boleh mengintervensi. Seorang pemimpin kadang-kadang menjadi seorang manajer. Manajer kadang tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan dapat ditempatkan sebagai salah satu fungsi manajemen. Manajemen tanpa kepemimpinan itu hanya akan menjadikan organisasi menjadi mekanistis atau kaku, terlalu sesuai dengan aturan, terlalu protokoler. Kepemimpinan tanpa manajemen akan menjadikan organisasi tidak efektif dan kehilangan arah. Lalu, kata manajer kadang diartikan sebagai seorang yang banyak melakukan kontrol daripada memfasilitasi, penuh dengan birokrasi daripada kesederhanaan, bertingkah laku seperti seorang gubernur daripada seorang fasilitator dan akselerator. Lalu berikutnya, manajemen didefinisikan sebagai pencapaian tujuan organisasi dengan cara tindakan yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian dan sebagainya. Ini pengertian-pengertian pada era Henry Fayol dan Frederick Winslow Taylor.
Ada juga beberapa perbedaan yang jelas, misalnya manajemen sering lebih berorientasi pada tugas, task oriented, sedangkan kepemimpinan sering berorientasi kepada hal yang bersifat inspiratif dan visioner. Jadi lebih pada visionernya. Akhirnya saya dapat menggambarkan bahwa jika seorang pemimpin itu adalah pengembara, masuk dalam hutan, melihat di situ akan membangun sebuah perumahan dilengkapi dengan sarana dan fasilitas olahraga, rekreasi dan sebagainya, maka seorang manajer adalah eksekutornya. Dia mulai kapan bekerjanya, dengan siapa bekerjanya, dimulai dari apa, menebang pohon apa dulu, dari barat apa timur dulu, kira-kira bahasa sederhananya begitu. Jadi kalau seorang leader itu adalah seorang petualang, dan seorang manajer itu adalah seorang eksekutornya. Demikian mata kuliah yang saya berikan dalam waktu yang singkat. Waktu yang singkat karena kita dibatasi waktunya, tapi bukan karena dibatasi waktunya menjadi masalah. Yang dimasalah apabila waktu kita luang tapi tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Mudah-mudahan materi yang singkat ini memberi manfaat dan memberikan keberkahan terhadap kehidupan kita masa depan. Amin ya Rabbil Alamin. Demikian penjelasan singkat tentang materi kepemimpinan versus manajemen dalam mutu, dan untuk lebih jelasnya Anda bisa membuka dan membaca modul di SSO Setiami. Akhirnya saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Setiami, the right place for better future. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.